kaum yang tertimbun hidup-hidup. Siapa mereka? Jangan skip dulu. Ada kisah mengerikan yang pernah terjadi di tanah Arab. Sebuah kaum dihancurkan seketika oleh gempa dahsyat. Mereka terkubur hidup-hidup. Siapa mereka? Dan apa kesalahan fatal yang membuat murka Allah turun begitu cepat? Tonton sampai habis biar nggak salah paham. Assalamualaikum, teman-teman. Selamat datang di channel ini. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dulu buat dukung channel ini. Ketik di kolom komentar, kalian nonton dari daerah mana? Gempa bumi itu datang tanpa aba-aba. Tidak ada yang sempat lari, tidak ada yang bisa menyelamatkan diri. Hanya dalam hitungan detik, tanah berguncang hebat, langit seakan menggelegar, dan kaum yang dulu sombong itu terkubur hidup-hidup. Inilah kisah nyata yang terjadi ribuan tahun lalu di Jazirah Arab, bukan sekadar cerita dongeng atau mitos. Ini adalah sejarah yang diabadikan dalam Al-Quran, sebagai peringatan bagi manusia agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bencana ini bukan sekadar fenomena alam biasa. Ini adalah bentuk azab dari Allah untuk kaum yang berani menentang kebenaran. Kaum yang sudah diperingatkan berulang kali, namun tetap menolak hidayah. Mereka diberi kesempatan untuk bertobat, tapi malah menantang Allah dengan kesombongan yang luar biasa. Hingga akhirnya, datanglah hukuman yang tidak bisa mereka hindari. Dalam kehidupan kita hari ini, bencana juga sering terjadi. Banjir, gempa, tsunami, tanah longsor. Sebagian besar orang menganggapnya sebagai peristiwa alam yang wajar, tanpa melihatnya sebagai peringatan dari Allah. Tapi kalau kita cermati, bencana besar dalam sejarah seringkali terjadi pada kaum yang penuh kesombongan, kemaksiatan, dan penolakan terhadap kebenaran. Kaum Tsamud adalah salah satu contohnya. Mereka pernah menjadi peradaban maju dengan teknologi luar biasa. Tapi akhirnya musnah dalam satu malam. Kaum Tsamud bukanlah sembarang kaum. Mereka bukan suku primitif yang tinggal di gubuk reot. Sebaliknya, mereka dikenal sebagai peradaban maju yang memiliki kemampuan luar biasa dalam membangun kota di tengah gurun pasir. Rumah-rumah mereka dipahat langsung dari batu-batu gunung yang kokoh. Bayangkan, tanpa alat modern seperti bor atau mesin pemahat, mereka bisa menciptakan rumah yang tahan gempa dan badai. Secara teknologi, mereka bisa dibilang lebih maju daripada banyak bangsa lain di zamannya. Namun, kecanggihan itu justru membuat mereka lupa diri. Mereka merasa kuat, merasa tidak membutuhkan Allah. Mereka mengira bahwa kehebatan mereka dalam membangun peradaban sudah cukup untuk menjamin keselamatan mereka. Kesombongan itu semakin menjadi-jadi ketika Allah mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Sholeh. Seharusnya, mereka bersyukur karena mendapatkan bimbingan langsung dari utusan Allah, tapi apa yang terjadi? Mereka malah menolak mentah-mentah dakwah Nabi Sholeh, bahkan mengolok-oloknya. Ngapain kita nurut sama Sholeh? Kita sudah hebat, hidup kita sudah nyaman, buat apa mendengarkan ucapannya? Begitulah kira-kira isi hati mereka. Mereka tidak sadar bahwa kehebatan mereka tidak ada artinya tanpa perlindungan dari Allah. Mereka lupa bahwa bumi yang mereka injak, batu yang mereka pahat, dan udara yang mereka hirup semuanya adalah milik Allah. Hingga akhirnya, bumi yang mereka anggap sebagai pijakan yang kokoh justru menjadi kuburan mereka. Setiap umat yang Allah binasakan pasti punya satu kesalahan fatal yang membuat azab datang begitu cepat. Dalam kasus kaum Tsamud, kesalahan terbesar mereka adalah ketika mereka membunuh unta mukjizat yang diberikan sebagai tanda dari Allah. Allah mengabulkan permintaan mereka dengan mengirimkan seekor unta betina istimewa yang muncul dari batu besar, sebagai tanda kebenaran risalah Nabi Sholeh. Tapi apa yang mereka lakukan? Bukannya beriman, mereka malah menganggap unta itu sebagai ancaman. Mereka tidak mau berbagi sumber air dengan unta tersebut, dan akhirnya mereka merencanakan pembunuhan. Sekelompok orang dari kaum Tsamud, yang dipimpin oleh seorang pria jahat, akhirnya membunuh unta itu dengan kejam. Perbuatan ini bukan sekadar membunuh hewan biasa, tapi ini adalah bentuk pembangkangan langsung terhadap tanda kebesaran Allah. Setelah kejadian itu, Nabi Sholeh memberi peringatan terakhir, kalian hanya punya waktu 3 hari. Setelah itu, azab Allah akan turun. 3 hari berlalu,
dan mereka tetap tidak peduli. Mereka bahkan semakin menantang, seolah menunggu azab itu dengan rasa tak sabar. Mereka tidak sadar bahwa waktu mereka sudah hampir habis. Allah selalu memberikan peringatan sebelum azab diturunkan. Tidak pernah ada azab yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Nabi Soleh sudah mengingatkan mereka berkali-kali, tapi mereka menganggap semua itu omong kosong. Alih-alih takut dan bertobat, mereka malah semakin menantang Allah. Kalau memang benar ada azab, kenapa nggak turun sekarang saja? Ayo, kami tunggu. Mereka dengan angkuhnya menantang Allah seolah-olah mereka lebih berkuasa. Mereka tidak sadar bahwa manusia, sekuat apapun, tetaplah makhluk yang lemah di hadapan kehendaknya. 3 hari setelah pembunuhan unta mukjizat, langit mulai berubah. Awan hitam berkumpul, udara menjadi panas dan sesak, burung-burung menghilang, dan suasana menjadi mencekam. Tapi mereka tetap tidak peduli. Sampai akhirnya, datanglah kejadian yang membuat mereka menyesali semuanya. Hanya saja, penyesalan itu sudah terlambat. Hari itu datang. Langit tiba-tiba menggelegar dengan suara yang belum pernah terdengar sebelumnya. Bumi bergetar begitu kuat, lebih dahsyat dari gempa apapun yang pernah mereka rasakan. Gunung-gunung bergemuruh, tanah retak, dan dalam sekejap, kaum Samud hancur. Mereka tidak sempat lari. Rumah-rumah batu yang selama ini mereka banggakan justru menjadi kuburan mereka. Batu-batu besar runtuh menimpa mereka. Tanah yang mereka injak tiba-tiba terbuka dan menelan mereka hidup-hidup. Dalam hitungan detik, seluruh kota mereka lenyap tanpa sisa. Suara menggelegar itu bukan sekadar suara biasa. Dalam Al-Quran, dijelaskan bahwa suara tersebut adalah Syaihah, suara yang begitu dahsyat hingga bisa mematikan manusia seketika. Bagi mereka yang mendengar suara itu, jantung mereka berhenti, tubuh mereka roboh, dan mereka mati dalam keadaan berdiri. Saat itu, tidak ada yang bisa berteriak minta tolong. Tidak ada yang bisa lari mencari perlindungan. Kaum yang dulu sombong dan merasa tidak butuh Allah, kini hanya menjadi debu yang tersapu angin. Setelah azab itu turun, kaum Samud benar-benar lenyap dari muka bumi. Kota yang dulu megah dengan bangunan-bangunan batu yang kokoh kini berubah menjadi puing-puing yang tidak lagi bernyawa. Tempat yang dulunya penuh dengan kehidupan, dengan suara tawa dan kemegahan, kini sunyi. Tidak ada yang tersisa selain kehancuran dan kesunyian yang mengerikan. Orang-orang yang pernah melewati daerah itu, setelah kejadian mengaku merasakan aura mencekam yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah-olah tanah itu masih menyimpan kisah pilu dari mereka yang dahulu menantang Allah. Beberapa peninggalan mereka bahkan masih bisa dilihat hingga hari ini. Bukti nyata bahwa kaum ini memang pernah ada dan benar-benar dimusnahkan sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 80-84, bahwa kaum Samud dihancurkan oleh suara menggelegar yang datang dari langit, dan kini hanya tersisa reruntuhan yang menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Dan sungguh, penduduk negeri Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda, kekuasaan kami, tetapi mereka berpaling dari tanda-tanda itu. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu, yang didiami, dengan rasa aman. Tetapi mereka dibinasakan oleh suara yang mengguntur pada pagi hari. Maka tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan. Quran Surat Al-Hijr ayat 80-84. Lihatlah bagaimana Allah menggambarkan peristiwa ini dengan begitu jelas. Kaum yang merasa paling aman, paling kuat, dan paling cerdas justru hancur dalam sekejap tanpa bisa melawan. Kisah kehancuran kaum Samud bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijadikan pelajaran. Ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil dari kisah ini, agar kita tidak mengulangi kesalahan mereka. Kesombongan adalah awal kehancuran. Kaum Samud merasa bahwa mereka hebat dan tidak butuh Allah. Mereka lupa bahwa sehebat apapun manusia, tetap saja kita adalah makhluk yang lemah. Kita tidak bisa melawan kekuasaan Allah, dan setiap kehebatan yang kita miliki hanyalah titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Jangan pernah menantang Allah. Mereka tidak hanya menolak dakwah Nabi Soleh, tapi juga menantang Allah secara langsung dengan membunuh unta mukjizat.
Sikap seperti ini adalah bentuk kesombongan yang tidak bisa dibiarkan. Jika Allah sudah memberi peringatan, tugas kita sebagai manusia adalah mengambil hikmah, bukan malah semakin melawan. Kejayaan tanpa iman tidak ada artinya. Banyak orang berpikir bahwa selama mereka sukses, kaya, dan memiliki teknologi canggih, mereka tidak butuh agama. Tapi lihatlah kaum-kaum terdahulu yang dihancurkan Allah. Mereka juga maju, bahkan lebih kuat dari kita sekarang. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap hancur karena mereka tidak memiliki keimanan. Bencana adalah peringatan, bukan sekadar kejadian alam. Setiap bencana yang terjadi di dunia ini bisa jadi adalah teguran dari Allah. Apakah kita pernah berpikir, kenapa sering terjadi gempa bumi, banjir, atau longsor? Apakah kita sudah benar-benar menjaga bumi ini dan menjalankan perintah Allah? Jangan sampai kita hanya tahu kisah kaum Samud tanpa mengambil pelajaran darinya. Karena bisa saja, jika kita mengulangi kesalahan mereka, maka nasib yang sama akan menimpa kita. Lihatlah apa yang terjadi di dunia saat ini. Bencana terjadi di mana-mana. Gempa bumi, tsunami, banjir bandang, angin topan. Tidak sedikit yang hancur dalam sekejap, seperti yang dialami kaum Samud. Apakah ini kebetulan? Atau justru ada pesan dari Allah yang ingin disampaikan kepada kita? Coba kita renungkan. Mengapa bencana sering terjadi di daerah yang dipenuhi dengan kemaksiatan? Kenapa tempat-tempat yang sering melakukan pelanggaran terhadap aturan Allah justru lebih sering terkena musibah besar? Bisa jadi ini adalah peringatan yang seharusnya kita sadari. Allah tidak serta-merta menghancurkan suatu kaum tanpa alasan. Setiap peristiwa yang terjadi pasti ada hikmahnya. Namun, yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita mau mengambil pelajaran atau malah mengabaikannya seperti kaum terdahulu? Saat gempa besar mengguncang suatu tempat, apakah kita langsung mengingat Allah dan bertobat? Atau kita hanya menganggapnya sebagai fenomena alam biasa? Saat bencana datang dan menghilangkan nyawa manusia dalam sekejap, apakah kita sadar bahwa hidup ini sangat singkat dan harus dimanfaatkan untuk beribadah? Jangan sampai kita baru menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Allah telah memperingatkan kita dalam banyak ayat Al-Quran bahwa apa yang terjadi pada kaum-kaum terdahulu bisa terulang kembali jika kita melakukan kesalahan yang sama. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang engkau, Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah, pula, Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun. Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Dari ayat ini, kita bisa melihat bahwa ada dua faktor yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Keberadaan orang-orang soleh di tengah masyarakat. Banyaknya orang yang beristighfar dan meminta ampun kepada Allah. Tapi coba kita lihat kondisi dunia saat ini. Masih adakah banyak orang yang beristighfar? Atau justru lebih banyak yang semakin jauh dari Allah? Jika manusia semakin lalai dan terus-menerus berbuat maksiat, bukan tidak mungkin peristiwa seperti yang menimpa kaum Samud bisa terjadi lagi di zaman ini. Kita tidak tahu kapan bencana besar akan datang. Tapi satu hal yang pasti, kita harus selalu siap dengan iman dan amal soleh. Karena hanya dengan itu kita bisa berharap mendapatkan perlindungan dari Allah. Kisah kaum Samud bukan hanya sekadar sejarah, tapi juga cermin bagi kita semua. Allah tidak akan langsung menghancurkan suatu kaum tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu. Kaum Samud sudah diberi kesempatan untuk bertobat, tapi mereka menyia-nyiakannya. Sekarang, kita masih punya kesempatan. Kita masih bisa berubah. Kita masih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kita masih bisa bertobat sebelum semuanya terlambat. Jangan sampai kita baru sadar saat azab sudah di depan mata. Allah berfirman, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Ingatlah bahwa tujuan kita hidup bukan hanya untuk mengejar dunia, tapi untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan kaum Samud yang sibuk dengan kemegahan dunia, tapi lupa pada akhirat. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan menjadi hamba yang lebih baik. Amin. Kalau menurut kalian, apa pelajaran terbesar dari kisah ini?
Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum.